Pada perang ini, Rasulullah SAW mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. 6.000 wanita tawanan, 24.000 onta, 40.000 lebih kambing, dan 4.000 uqiyah perak. Setelah perang Hunain dan pengejaran terhadap pasukan musuh yang lari ke beberapa tempat selesai ditunaikan, Rasulullah SAW mulai membagi harta rampasan tersebut di Ja'ranah. Pembagian ghanimah diutamakan bagi mereka-mereka yang baru masuk Islam dan tokoh-tokoh tertentu untuk melunakkan hati mereka. Merekalah yang pertama kali mendapatkan bagian dan dalam jumlah yang banyak. Untuk para tokohnya, Rasulullah SAW memberikan mereka 100 onta seperti Abu Sufyan dan anaknya Yazid. Kemudian tokoh yang lainnya Hakim bin Hizam, Safwan bin Umayyah, Al-Harith bin Kildah. Sedangkan yang lainnya dari kalangan mu'allaf ada yang mendapatkan 50 atau 40 onta. Sampai orang-orang Badui berdesak-desakan untuk mendapatkan bagiannya. Setelah kalangan mu'allaf mendapatkan bagiannya, Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menghitung ghanimah yang tersisa. Maka setiap pasukan pejalan kaki mendapat 4 onta dan 40 kambing. Sedangkan penunggang kuda mendapat 12 onta dan 100 kambing. Pembagian yang dilakukan Rasulullah SAW didasari untuk mendekati sebagian kaum muslimin yang membutuhkan pendekatan materi untuk menjadikan mereka dekat dengan keimanan dan perjuangan di jalan Islam. Hanya saja, tujuan Rasulullah SAW tersebut pada awalnya tidak disadari oleh beberapa kalangan, terutama kalangan Ansar yang merasa dianaktirikan dengan pembagian tersebut. Padahal orang-orang Ansarlah yang pertama kali menyambut seruan Abbas tatkala pasukan kaum muslimin bercerai-berai. Sementara mereka yang lari dari peperangan saat itu justru kini mendapatkan bagian yang sangat banyak. Maka di antara mereka pun mulai berbisik-bisik mengenai hal tersebut. Ketika hal tersebut didengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan Abi Sa'id Al-Khudri untuk mengumpulkan orang-orang Ansar. Ketika mereka telah berkumpul semua, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum Ansar, apakah di antara kalian ada yang butuh aku dekati hatinya untuk menyatakan keislamannya? Tidakkah kalian rela, wahai kaum Ansar, ketika orang-orang pulang membawa kambing dan onta, sedangkan kalian pulang bersama Rasulullah SAW dalam rombongan kalian? Demi Allah, seandainya tidak ada hijrah, niscaya saya menjadi orang Ansar. Dan seandainya orang-orang menempuh satu lembah, sedangkan kaum Ansar menempuh lembah yang lain, niscaya saya akan menempuh lembah yang ditempuh oleh kalangan Ansar. Ya Allah, kasihilah orang-orang Ansar, anak-anak Ansar, dan cucu-cucu Ansar." Mendengar hal tersebut, menangislah kaum Ansar seraya berkata, "Kami ridha dengan pembagian Rasulullah SAW." Setelah selesai pembagian harta rampasan perang atau ghanimah di Ja'ranah, Rasulullah SAW melakukan umrah dan memulai ikhramnya di Ja'ranah. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW kembali ke Madinah pada bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah. Kali ini, Rasulullah SAW kembali ke Madinah dengan tidak lagi diiringi rasa takut dikejar-kejar musuh seperti yang beliau alami ketika hijrah dahulu. Justru saat ini, beliau kembali setelah berhasil menundukkan kota Makkah
dan menghancurkan kesombongan penduduknya dengan kemuliaan Islam. Itu semua berkat kesabaran dalam perjuangan yang telah beliau lakukan bersama para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat 90, "Innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya, barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW kembali mengatur jalannya pemerintahan di Madinah. Di antara yang beliau lakukan adalah mengirim petugas-petugas yang mengumpulkan zakat dan upeti ke suku-suku di sekitar Madinah. Tak ketinggalan, beliau juga mengirim tim-tim ekspedisi untuk menjaga keamanan negeri-negeri Madinah dan sekitarnya. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.